Hari ini saya akan membahas sedikit mengenai intinya gelombang gravitasi ya. Saya rasa kalian sudah melihat secara singkat lah ya, secara singkat video yang kemarin saya share ya, minggu kemarin saya share ke kalian. Ya, intinya secara sumber saya rasa kalian sudah tahu bahwa gelombang gravitasi ini itu diakibatkan oleh massa yang mengalami percepatan lah ya, kira-kira sumbernya seperti itu, sehingga ada apa ya, ada ripple, ada semacam ya ripple di ruangan. Ripple itu riak lah ya, riak. Nah, apa namanya, penurunan, saya akan membahas sedikit mengenai penurunannya, bagaimana ekspresi secara matematikanya ya. Kalau apa namanya, lubang hitam itu ekspresi secara matematikanya diturunkan dari sudah kita bahas sebelumnya. Kalau sekarang kita akan bahas mengenai gelombang gravitasi ya. Oke, pada dasarnya kita akan selalu membahas untuk gelombang gravitasi ya, itu kita akan punya bahwa sebenarnya ruangnya itu flat ya, bukan flat sih, cuman ruangnya flat tetapi ada gangguan yang kecil ya, gangguan kecil itu ini metrik Minkowski-nya itu eta mu nu di sini, sedangkan gangguannya yang membuat dia tidak flat itu adalah di sini di h mu nu ini. Nanti segala sesuatunya ya itu akan ada dalam apa namanya, disimpan dalam h mu nu ya. Karena tahu bahwa eta mu nu-nya itu nanti ketika kita hitung simbol Christoffel dan sampai ke persamaan Einstein, dia akan nol ya. Nah ini asumsi bahwa h mu nu-nya itu lebih kecil daripada 1, kecil, yaitu suku order kedua dan seterusnya itu bisa kita apa namanya, kita abaikan ya. Jadi pertama tentu kita akan menulis bukan nulisnya, menghitung bagaimana Christoffel simbolnya ya. Christoffel simbolnya ini yang G-nya di sini untuk menaik turunkan apa namanya, indeks itu pakai hanya sisanya eta, sedangkan di bagian sini itu hanya sisa bagian yang suku perturbasinya. Kemudian apa namanya, kita bisa juga menghitung tensor Riemann dan juga tensor Ricci ya. Nah, ini yang menarik ya. Oke, di sini ini simbol ini turunan. Nah, ini ada tambahan ya. Tambahan di sini itu adalah ini dikenal dengan D'Albertian, atau ini adalah simbol untuk persamaan gelombang sebenarnya ya, yang ada di bagian sini. Nah, ini kemudian solusi ini bisa kita masukkan ke persamaan medan Einstein ya, dengan ini kenapa ada di sini, seharusnya nggak perlu ya. Kita akan punya persamaan medan Einstein yang kemudian bentuknya diberikan oleh persamaan 6.8 ini. Oke, kita akan melakukan beberapa transformasi ya, sehingga apa namanya, kita ini dikenal dengan bagaimana kita coba untuk melakukan fixing ya, intinya kita melakukan transformasi lah ya. Transformasi ini
dikenal dengan transformasi Lorentz gauge ya, atau apa namanya, atau ini gauge-nya juga saya lebih kenalnya kalau nggak Lorentz ya Einstein, yang Hilbert atau di Donner itu saya belum nggak mengenal nama ini ya. Nah ini persamaan medan Einstein-nya yang tadi yang cukup panjang ini di 6.8 ya, itu bisa kita sederhanakan ya menjadi persamaan 6.18. Nah ini yang menarik ya, bahwa apa namanya, kalau di vakum ya jauh dari sumber ya, ini yang kemudian kita akan punya apa ya ini, dalam artian dari Hamilton sama dengan 0. Nah ini sebenarnya ini apa namanya, yang kemudian kita kenal sebagai persamaan gelombang relativistik ya, atau persamaan gelombang gravitasi. Ya jadi pada dasarnya ceritanya adalah kita punya eee, metriknya Minkowski ya, kemudian secara umum bukan metrik Minkowski dengan sedikit gangguan, ya kemudian kita bisa menghitung apa namanya, simbol Christoffel, tensor Riemann, tensor Ricci, kemudian persamaan medan Einstein. Nah, persamaan medan Einstein-nya kita lakukan apa namanya, transformasi di sana yang kita kenal sebagai transformasi gauge ya. Nah, kemudian sampai akhirnya kita sampai di persamaan 6.18 ya. Nah, kemudian di vakum ya, yang jauh dari sumber ya, kita simply ya persamaan gelombang ya. Ini adalah persamaan gelombang ya, dengan H mu-nya ini atau perturbasinya yang kemudian berjalan. Ya, ceritanya sampai di situ. Kemudian kita selanjutnya ya, nah kita bisa juga melakukan deskripsi yang lain lah ya, dengan gauge yang lain ya, sama kita persamaan di vakumnya sama ya dengan H mu yang ada barnya di atas. Nah ini apa namanya, kalau dalam medan yang lemah ya, untuk stationary spherical source ya, untuk apa namanya, benda bermassa yang stasioner ya, bentuknya bola, kita akan setelah kita hitung, saya rasa kalian sudah kenal ya ini persamaan mirip untuk medan Schwarzschild ya, itu seperti ini ya, dengan 2V, V-nya tadi adalah Gm minus Gm per R. Ya ini kita bisa sampai juga di sini dari penurunannya di situ. Nah, yang menarik ya, bagaimana solusi dari H mu ini kan ya. Ini kan hanya persamaannya. Solusi secara umumnya yaitu kita bisa memilih ya C mu dikalikan E I K sigma X sigma ya. Di sini ada banyak sekali parameter yang harus kita tentukan. Ya, yaitu pertama ada 10 buah ya untuk C mu karena simetrik ya. Kemudian 3 untuk null vektor K sigma ya. Kemudian kalau kita gunakan yang tadi ya, syarat pertama yaitu harmonic gauge ya, kita hanya akan sisa dari yang C mu dari 10 menjadi 6. Nah, kemudian setelah dihitung-hitung lagi ya,
kita akan sampai bahwa C mu itu yang enggak 0 ya. Itu hanya di sini ya, kita sebut sebagai C11, C12, C12 dan minus C11 ya. Ini dikenalnya sebagai traceless ya. C1 karena kalau kita jumlahkan ya C11 ditambah minus C11 ini 0. Dan ini karena tadi saya sebut nilainya simetrik, maka C12 dan C12 itu di sini sama ya, C21 sama C12. Nah, kita akan melihat bahwa anggap ini komponen X0, X1, X2, X3. Kita akan menganggap bahwa atau bahasan kita apa namanya, anggap gelombangnya itu berjalan ke arah X3 atau katakanlah K. Ya, nah kita sebut saja bahwa yang C11 kita sebut sebagai C plus dan C12 kita sebut sebagai C cross. Ya. Maka kita akan ini sebenarnya